Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada anda dan sekalian rahimakumullah bersama Ustadz yang pada kesempatan kali ini masih kita akan membahas mata pelajaran IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, yakni tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita langsung saja mulai. Ya. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan yang merupakan kelanjutan dari materi pada pertemuan pekan lalu. Sebelum kita lanjut materi, ada baiknya kita refresh sedikit ya. Kita review sedikit pelajaran yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya yaitu tentang pengertian sumber daya alam. Apa yang dimaksud sumber daya alam? Apakah anak-anak masih ingat? Ya, betul sekali. Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, pekan lalu kita juga membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan sumber daya alam. Di antaranya ya pengelompokan berdasarkan ketersediaannya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita juga pernah membahas yaitu pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam hayati atau organik dan juga ada sumber daya non-hayati atau anorganik. Nah, materi lanjutan yang akan kita bahas diantaranya pengelompokan berdasarkan kegunaannya dan juga pengelompokan sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Kita masuk ke materi lanjutan. Ya, yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Ada apa saja? Ada sumber daya alam penghasil bahan baku dan juga sumber daya alam penghasil energi. Kita bahas satu persatu. Sumber daya alam penghasil bahan baku merupakan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai bahan baku atau bahan dasar. Sebagai contoh, saya tampilkan misalnya tumbuhan. Di antaranya ada kedelai yang merupakan bahan baku atau bahan dasar pembuatan tempe, tahu. Ada kapas yang merupakan bahan dasar pembuatan kain. Terus ada karet ya untuk membuat ban atau roda. Saya ambil contoh lain yaitu tanah yang digunakan untuk membuat batu bata ataupun gerabah. Sedangkan sumber daya alam penghasil energi merupakan sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi. Contoh ada batu bara, minyak bumi untuk bahan bakar, air, angin, sinar matahari, dan lain-lain yang pada akhir-akhir ini sering digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, kita lanjut. Pengelompokan selanjutnya berdasarkan habitatnya atau tempat. Di antaranya ada sumber daya alam terestris atau terestrial dan sumber daya alam akuatik. Ya, apa saja itu? Mari kita cek satu persatu. Sumber daya alam terestris atau terestrial merupakan sumber daya alam yang bersumber dari permukaan bumi. Misalnya hasil hutan, hasil sawah, ladang, hasil tambang, dan lain-lain. Bagi contoh, di hutan kita bisa ambil kayu misalnya. Perkebunan, ada perkebunan kopi, di sawah menghasilkan padi. Barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam akuatik yaitu sumber daya alam yang berhubungan dengan perairan atau air. Misalnya laut, sungai, danau, air hujan, air tanah. Nah, saya ambil contoh kecilnya saja.
Di laut ikan ya, di air tawar pun ada ikan, ada rumput laut, mutiara ya, yang dihasilkan oleh kerang, udang, pasir, dan lain-lain. Kita lanjut mas sekalian. Ya, di sini Ustaz sudah lampirkan beberapa contoh, sebagian kecil dari contoh sumber daya alam yang ada di bumi Nusantara. Ada ikan ya, ada penambangan, terus ada minyak bumi juga, gas alam, ada kelapa sawit, penambangan batu bara, terus ada hasil-hasil hutan, hasil kebun, misalnya ada kayu, ada kelapa sawit misalnya. Nah, di sini di paling bawah ada tembakau ya, yang merupakan hasil persawahan terutama di daerah-daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur ya. Nah, di sini juga ada panel surya. Di sini saya tampilkan contoh yang merupakan penerapan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai sumber energi alternatif. Ya, sebelum kita tutup Ananda sekalian, seperti biasa kita kaitkan dan kita bahas sedikit tentang ayat-ayat Allah yang membahas tentang sumber daya alam. Kali ini kita akan kaitkan dengan surah An-Nahl ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق الله العظيم, yang artinya Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dari langit untuk menyuburkan tanah Indonesia kita, sehingga di dalamnya kita bisa bercocok tanam, menikmati hasilnya, dan memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk kesehariannya. Ya, demikian saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.